Katanya ibu kota Sriwijaya itu ada di Palembang. Tapi ada pendapat lain loh, ternyata bukan di Palembang. Kok bisa ya? Yuk kita bahas. Selamat pagi semuanya, kita bertemu lagi sama Palet ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 11 Kerajaan Maritim Hindu Buddha di Indonesia. Nah, yang akan kita bahas sekarang itu adalah kerajaan maritimnya itu yakni Sriwijaya. Tapi ingat, kita bahasnya dari segi maritimnya ya, bukan dari segi politik atau apapun gitu loh. Baik, sebelum jauh-jauh kita bahas tentang ibu kotanya, yuk kita bahas dulu tentang maritim itu sendiri apa. Maritim pasti erat kaitannya itu sama kayak perairan, dan tentunya itu berkaitan juga sama Sriwijaya yang ternyata adalah kerajaan maritim. Cuman maritim seperti apa? Maritim itu terbagi dua, ada yang maritim niaga, ada yang maritim agraris. Kalau dia maritim agraris, letaknya strategis, kemampuan perairannya juga bagus, tapi juga dia surplus pertanian karena tanahnya yang subur. Sementara kalau maritim niaga, itu letak strategis, kemampuan maritimnya atau perairannya juga bagus dari segi pertahanan maupun perdagangannya, tapi dia kekurangannya adalah kekurangan surplus pertanian karena tanahnya yang tidak baik atau tidak subur. Tapi yang terpenting adalah kalau dia maritim berarti dia punya letak yang strategis. Mengapa strategis? Ya kita perhatikan dulu. Indonesia itu ada beberapa jalur perdagangan internasional yang berlaku sampai sekarang. Pertama itu ada Selat Malaka, baru nanti ada Laut Cina Selatan, nanti ada Selat Kalimantan di sini, baru ada Selat Sunda, baru di sini ada Selat Makassar, baru di sini nanti ada Selat Dompo yang nanti menghubungkan ke wilayah Bali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya, hampir sekitar segitulah yang menjadi jalur perdagangan internasional, dan ini tentunya sudah berlaku dari sejak dulu, sejak zaman Hindu Buddha bahkan ya. Nah, yang kita lihat dari sini adalah Sriwijaya. Dari segi itu tuh dia sangat strategis karena ada Selat Malaka, ada Laut Cina Selatan nanti nembus ke wilayah Selat Kalimantan, baru nanti ada Selat Sunda, yang di sini ada Selat Jawa. Ini penghubung dari mana ke mana sehingga dia jadi jalur internasional. Jangan lupa di sini ada India dan di sini ada Tiongkok yang dua-duanya pada saat itu adalah negara besar dibandingkan Sriwijaya. Baik, kita bahas dulu dari sisi yang lain yaitu ibu kotanya. Tadi kita sepakat bahwa ibu kotanya itu adalah Palembang. Kenapa demikian? Banyak para ahli mengatakan bahwa di daerah Palembang ini dulunya adalah ibu kota Sriwijaya, apalagi di situ ada Sungai Musi yang kita lihat bagaimana besarnya, dan apalagi zaman dahulu Sungai Musi itu jauh lebih lebar. Kalau yang sekarang itu dia lebih menipis, lebarnya semakin menipis karena ada sedimentasi atau endapan sehingga makin menyempit dia. Dulu lebih lebar sehingga kapal-kapal juga mungkin bisa masuk. Selain itu ada yang menjadi buktinya itu adalah ternyata di Palembang itu ada prasasti-prasasti pendukung kerajaan Sriwijaya seperti Kedukan Bukit, Telaga Batu ataupun Bom Baru. Nah, tapi dari prasastinya yang jadi masalah yaitu isinya. Isinya itu kebanyakan adalah ancaman atau kutukan. Salah satu isinya itu adalah barang siapa yang melanggar atau memberontak atau melanggar perintah raja atau kerajaan, maka dia akan dikutuk, dihukum atau kena masalah lah gitu dari kerajaan. Kalau dia memang pusat, kenapa dia harus diancam-ancam? Ya, sekali lagi, kalau dia memang pusat, mengapa harus diancam, dikutuk segala macam biar dia nggak memberontak? Ini jadi pertanyaan. Kalau dia ibu kotanya, kalau dia pusatnya, kenapa harus digituin warganya? Nah, ini jadi masalah. Ada kemungkinan kesimpulan, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kemungkinan Palembang itu bukanlah pusat Sriwijaya, melainkan adalah wilayah jajahan, sehingga diberi ancaman, diberi kutukan atau apapun kalau melanggar supaya mereka nggak memberontak ke wilayah pusat atau Sriwijaya. Dari sini kita mulai berpikir ya, apakah mungkin Palembang jadi ibu kotanya? Ini masih bisa diperdebatkan dari segi prasasti tadi ya. Lanjut, apa alternatifnya? Ternyata di Sriwijaya juga ada alternatif lain, yaitu wilayah Jambi. Nah, pertama dari segi geografis dulu, wilayah Jambi itu terletak di wilayah Teluk, dan kalau Teluk itu sangat baik sekali untuk pelabuhan. Kenapa? Karena arusnya yang tidak terlalu kencang, terus juga bisa membuat banyak benteng-benteng pertahanan di sekitaran situ. Ditambah wilayah Jambi ini juga bukan pinggiran pantai, tapi lebih ke dalam sedikit, dan di situ juga ada Sungai Batanghari untuk penghubungnya. Nah, itu sangat baik sekali sebenarnya. Ditambah ada situs-situs raksasa, yaitu Candi Muara Jambi ya, kalau bisa kita kenal, itu situs
bisa dibilang itu situs agama Buddha, dan katanya dulu adalah pusat pendidikan agama Buddha di sana. Kompleknya sangat besar, bahkan lebih besar dari Candi Borobudur atau Candi Prambanan secara kompleks. Kemudian ada catatan dari biksu Cina yang bernama Ichi. Nah, catatan biksu ini tuh mengungkapkan bahwa pusat kerajaan itu waktu dia belajar ke negeri. Jadi Iching ini gini loh, seorang biksu yang dia mau belajar agama Buddha. Nah, dia belajar agama Buddha nggak mesti ke India, tapi ke Sriwijaya dulu sebelum nanti diarah ke India. Nah, Sriwijaya ini banyak banget didatangi para orang-orang yang mau belajar agama Buddha selain biksu ya, tapi dan itu sangat besar sekali, sehingga itu bisa dibilang menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Nah, sekali lagi itu pusat pendidikan agama Buddha, tapi bisa juga menjadi pusat kerajaan karena sangat ramai sekali, kata Ichi. Dan katanya dalam catatannya bahwa pusat kerajaan ini adalah kalau dia berdiri di tengah siang bolong atau siang hari jam 12, maka tidak akan ada tampak bayangan. Lagi tidak ada tampak bayangan. Mengapa demikian? Nah, ini jadi masalah. Kenapa ya? Kenapa nggak ada bayangan? Kemungkinan itu adalah karena dia terletak di sekitar atau dekat dengan garis khatulistiwa. Memang tidak 0 derajat banget, tapi dekatilah gitu. Tapi kalau kita berdiri di Palembang jam 12 siang, saya jamin pasti masih ada bayangannya. Nah, dari sini kan bisa ketahuan ya, apakah benar kemungkinan ibu kota Sriwijaya itu di Jambi? Ini masih bisa kita perdebatkan. Silahkan pendapat Anda yang lain, silahkan komentar. Jadi ada 2 hal, ibu kotanya bisa Palembang ataupun Jambi. Yang mana yang mau pilihan kalian? Silahkan, yang penting punya alasan yang jelas. Oke, kemudian apa faktor-faktor yang membuat Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang sukses? Pertama, sepakat dulu kita Sriwijaya ini adalah terletak di wilayah yang sangat strategis, terutama dari 2 jalur perdagangan internasional antara India dengan Cina. Pada zaman itu bisa aja alternatif dari Cina ke India itu bisa lewat jalur sutra ya, atau jalan sutra. Tapi ya kita lihat kalau pakai kapal itu kan muatan mungkin lebih banyak. Dan jangan lupa Sriwijaya ini ada komponen lain yang bisa dijual. Kalau India sama Cina mungkin giok, Indianya nanti gading atau apapun. Tapi Indonesia atau wilayah Sriwijaya kan ada hal lain yang bisa jadi alternatif dari komoditinya, yaitu adalah rempah-rempah. Betul sekali. Jadi mau nggak mau mereka nanti lewat sini. Laut Cina Selatan nanti masuk ke sini. Ada juga yang lewat Makassar, nanti lewat Jawa, nyambung sini. Nah, wilayah sini ada dimanfaatkan Sriwijaya menjadi transito antara India dengan Tiongkok. Nah, di sini dia. Nah, dari sini sudah paham ya. Jadi kita ini penghubung antara perdagangan India dengan Tiongkok. Transit di sini. Perjalanan kan tidak mungkin dia dalam waktu sehari 2 hari. Biasanya 6 bulan, nunggu dulu, nginap dulu, atau bermukim dulu berapa bulan baru nanti berangkat ke Cina atau sebaliknya demikian. Oke, jadi itu salah satu faktor. Kemudian faktor keduanya adalah kita berada di jalur perdagangannya. Tadi kan penghubung antara perdagangan India dengan Cina. Nah, jalurnya pun tepat, yaitu ini. Ada Selat Malaka, ada Laut Cina Selatan ke Kalimantan, baru nanti ada juga dari Selat Sunda, baru nembus nanti juga ada yang dari Selat Makassar menuju Laut Jawa, baru naik lagi ke Selat Malaka atau Laut Samudra Hindia. Intinya Sriwijaya itu dikelilingi jalur-jalur yang strategis. Mau nggak mau orang harus lewatin dia, gitu loh. Nah, itu dia yang manfaatkan dengan baik jadi transito. Nah, tentunya untuk membuat tempat ini menjadi nyaman harus memiliki sesuatu kekuatan, yaitu armada militer laut yang sangat hebat. Armada militer laut yang sangat hebat plus juga armada perdagangan juga yang harus hebat, sehingga wilayah sini pun keamanannya dijamin, dan tentunya secara perdagangan juga mungkin ya fasilitas kapalnya atau kemampuan navigasinya juga sudah jauh lebih maju, dimanfaatkan dengan baik oleh Sriwijaya. Kemudian faktor selanjutnya adalah memanfaatkan tetangga yang lemah. Dulunya mungkin Sriwijaya hanya daerah sini, tapi makin lama makin laut, kerajaan Melayu, kerajaan Tulang Bawang, nah itu mulai melemah, tetangganya mulai melemah. Terus Mataram bisa dibilang juga bagian dari Sriwijaya nantinya. Zaman puncak kejayanya itu Balaputra Dewa, tapi anggaplah Mataram juga sedang posisi lemah. Dan di luar negeri pun kerajaan Funan di daerah Kamboja juga mengalami lemah juga. Kamboja, Vietnam ya, mengalami posisi yang lemah juga. Sehingga disinilah menjadi kesempatan Sriwijaya, mumpung kerajaan yang lagi lemah itu dimanfaatkan dengan baik oleh Sriwijaya untuk memperluas kekuasaan dengan kekuatan militernya. Hal ini bisa dilihat
ada prasasti Ligor ya di wilayah Thailand. Bagaimana Sriwijaya itu mampu nyampe ke sana tuh kekuasaannya, wilayah Thailand Ligor sana, dan dulu bagian dari kerajaan Funan. Nah, terus ada prasasti Nalanda di mana di sana ada satu wilayah itu khusus nanti dibuat oleh Raja Sriwijaya membangun pemukiman orang-orang Sriwijaya, dan itu pemberian dari raja di India sana, wilayah Nalanda sana. Artinya antara kerjasama yang baik, atau mungkin wilayah Nalanda itu juga menjadi wilayah taklukan Sriwijaya juga, sehingga daripada ada pertentangan lebih baik kerajaan di India itu menunduk kepada Sriwijaya. Bisa jadi seperti itu. Buktinya ada prasasti Nalanda. Nah, yang paling penting lagi adalah karena hari ini semakin dikuasai, nantinya hampir sebagian Asia Tenggara yang dikuasai Sriwijaya, kemungkinan karena ini wilayah Sriwijaya ini hampir dikuasai semua ya, wilayah Asia Tenggara ini oleh Sriwijaya, nantinya ini jadi masalah buat satu kekaisaran, yaitu Tiongkok, terutama pada zaman dinasti Tang. Nah, zaman dinasti Tang ini mereka mulai khawatir nih, bagaimana nih keadaannya nanti nih, kalau mereka lewat sini bagaimana nih dengan Sriwijaya. Ini jadi persaingan yang berbahaya. Sriwijaya semakin besar. Karena itulah nanti dinasti Tang mau nggak mau melakukan kerjasama sama Sriwijaya. Kerjasamanya seperti ini. Sriwijaya nanti mendapatkan dua hal. Pertama, dia mendapatkan monopoli untuk berdagang sampai ke negeri Tiongkok sana. Jadi dia yang menguasai pasar semuanya. Di sini pun dia udah menguasai pasar, tapi ini lanjut sampai ke Tiongkok. Bebas dia menguasai sampai ke sana. Nah, itu kelebihannya Sriwijaya ya. Jadi dia dengan dinasti Tang itu join tapi bebas berdagang nantinya. Terus bagaimana feedbacknya buat dinasti Tang? Nanti dinasti Tang, para pedagangnya kalau melewat Sriwijaya mau ke India atau mau berkunjung ke sini dijamin keselamatannya sama Sriwijaya, atau mau berdagang juga ya nggak diganggu. Nah, Sriwijaya menjamin hal itu. Nah, ini kerjasama mereka. Walaupun sebenarnya yang lebih untung kita lihat di sini adalah Sriwijaya. Tapi bisa dibilang karena apa? Dinasti Tangnya juga yang sudah melemah sebenarnya. Dan itu sekitar tahun 700-an ya. Nah, ini Sriwijaya ini kita bahasnya ini sekitar 700-an ya, terus sampai ke 900-an, kan ini zaman-zaman Buala Putra Dewa. Kemudian ketika dinasti Tang udah kerjasama sudah beres segala macam, jangan lupa juga Sriwijaya itu adalah pusat dari pendidikan agama Buddha terbesar di Asia Tenggara. Mau nggak mau orang itu datang ke wilayah sini. Situs Muara Jambi itu salah satu bukti nyatanya bagaimana negeri kita ini dulunya adalah pusat agama Buddha. Dan itu pada zaman Sriwijaya banyak banget penduduk atau banyak banget orang yang ingin belajar agama Buddha itu sih, baik dari India, baik juga dari Tiongkok, belum lagi wilayah Thailand dan segala macam. Dan itu kan masih wilayah Sriwijaya pada saat itu. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana Sriwijaya bisa mencengkram semuanya. Dan tambah lagi, Sriwijaya itu adalah pusat dari perdagangan di mana komoditi utamanya adalah rempah-rempah. Nah, rempah-rempah inilah yang menjadi ciri khas dari bangsa kita ya. Bisa temannya nantinya ada cengkeh, lada, dan juga beras, bagian besar dari wilayah Jawa juga nanti diambil segala macam. Dan itu dipusatkan semua di Sriwijaya perdagangan. Sekali lagi itu kalau di dunia zaman sekarang itu mirip Singapura. Dia tidak punya tanah yang subur, tapi pusat perdagangan jasa terutama ya, pusat industri keuangan juga ada di Singapura. Karena Sriwijaya mungkin dulu bukan pusat industri keuangan atau segala macam, tapi perdagangan bahkan dari Indonesia Timur juga sebagiannya itu dan wilayah lain itu ada dipusatkan di Sriwijaya. Itulah pasarnya, itulah transitnya. Jadi orang akan ke Sriwijaya mau nggak mau, selain karena geografis, dan dia juga punya barang dagangan yang sangat-sangat khas dan banyak di Indonesia. Nah, inilah faktor-faktor kenapa Sriwijaya itu bisa menjadi kerajaan maritim terbesar pada masa itu. Sekali lagi, ya sayangnya ini bisa kita manfaatkan. Apakah bisa dipraktekkan dalam Indonesia yang sekarang sebagai poros maritim dunia juga pastinya. Itu aja pertemuan kita hari ini. Semoga kalian bisa mengerti. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.